Tanpa sadar kita mungkin pernah menyakiti seseorang dan juga kita pasti pernah disakiti oleh orang lain. Kita nggak bisa merubah orang lain, tapi kita dapat menentukan sikap kita terhadap orang itu. Kita juga bisa merubah diri kita sendiri. Mungkin dia adalah racun yang bisa menghancurkan diri kita. Tapi kita juga berhak untuk melawan racun itu dan mencegah racun itu untuk masuk ke dalam diri kita. Kita sering mendengar kata-kata negatif, dituduh bermacam-macam, sampai pada akhirnya muncullah perkataan bahwa memfitnah lebih kejam daripada membunuh. Kita memang harus hati-hati dalam berkata. Kata-kata yang kita ucapkan itu sangatlah berarti, apalagi kepada orang yang berada di lingkaran terdekat kita. Gak semua orang bisa menerima perkataan negatif dengan baik, dan penyesalan akan hadir ketika kita melakukan sesuatu tanpa kita pikirkan baik-baik. Semakin dewasa seseorang, maka dia sifatnya dan karakternya akan semakin mendarah daging. Semakin dewasa seseorang, maka dia akan semakin keras kepala. Dibutuhkan tenaga ekstra untuk benar-benar merubah ego. Untungnya yang aku lihat saat ini, banyak anak muda yang sudah sadar akan kesehatan mental. Meskipun ada beberapa orang yang melebih-lebihkan, tapi setidaknya sudah ada kesadaran akan hal itu. Sekarang semua manusia berlomba-lomba untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya, yang mana itu adalah hal yang bagus. Namun yang tersakiti kadang bereaksi terlalu berlebihan, meskipun tidak semuanya. Aku teringat akan kata-kata yang diucapkan oleh seseorang. Maaf, aku tidak ingat namanya siapa, tapi kata-kata itu begitu melekat dalam benakku. Kata-kata itu adalah orang yang sakit akan menyakiti orang lain. Dan mulai dari saat itu aku sadar orang-orang yang pernah menyakitiku adalah orang-orang yang sedang sakit. Aku cukup beruntung untuk sadar akan hal itu dan aku mulai berhenti menyakiti orang lain juga. Dulu aku juga sering melontarkan kata-kata yang cukup pedas kepada orang lain. Aku juga sering menyakiti orang lain. Jika ada celah, maka aku akan memperlakukan orang lain seperti orang lain memperlakukan diriku. Tapi semakin aku dewasa dan belajar banyak hal, aku memilih untuk belajar. Aku belajar untuk memahami rasa sakit itu. Aku belajar untuk menerima rasa sakit itu. Aku belajar untuk memaafkan orang-orang yang telah menyakitiku. Dan dari sana aku mulai mengerti bahwa semua manusia punya pahitnya sendiri. Aku bersyukur masih bisa merasakan sakit, karena berarti aku akan menjadi pribadi yang lebih kuat dari sebelumnya. Ini bukan tentang karena dia makanya aku begini, tapi ini tentang pilihan kita dalam menjalani hidup ini. Aku juga berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menyakiti orang lain, karena aku tahu tidak enak rasanya menerima energi negatif, padahal kita sudah melakukan hal yang terbaik yang kita bisa.